Hari ini aku bahas K-On. Sesuai yang menang di vote kemarin ya. Cerita bermula dari MC cewek bernama Yui dan adenya Ui. Yui berangkat sekolah karena telat. Oh hell nah. Dikira dia udah telat, taunya dia salah lihat jam jir. Yui baru aja masuk ke pendidikan SMA, baru aja jalan dikit anjir udah di serbu sekolah aja cowok. Tapi Yui masih bingung mau milih sekolah apa. Gak lama kemudian temennya datang, namanya Nodoka. Dianya marah karena Yui gak masuk eskul selama 2 minggu terakhir ini. Aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, aku gak bisa main bola, aduh aku gak bisa. Lu mau jadi pengangguran yang hobinya main judol terus terlilit hutang pinjol? Beralih ke MC yang lain yang namanya Ritsu dan Mio. Ritsu mau ngajak dia ke klub yang namanya K-On, tapi si Mio udah daftar ke klub lain. Robek. Jahat banget jir asal robek gitu. Sayang sekali klubnya mau bubar karena membernya pada lulus semua. Gak ada pilihan lain selain Ritsunya. Udah lama nunggu tapi gak ada yang datang. Ini ada satu. Join sini kagak bakal nyesen loh. Pan banget main maksa gitu. Yo, kamu gangit ya kita dulu. Ngibul Dex. Taunya cewek yang namanya Mugi ini pengen join sebagai keyboard. Nah, tinggal cari gitaris aja nih. Sepulang sekolah mereka rapat dulu, walaupun ujungnya cuma bikin poster sih. Sudah seminggu berlalu tapi gak ada yang datang. Gak sengaja Yui liat posternya, akhirnya dia coba daftar. Pas udah di depan pintunya, dia malah kepikiran macam-macam. Untung ada Ritsu di luar. Woi, ada member baru nih. Kasih teh dulu nih biar suasananya tenang. Ini mah diinterogasi anjir. Ditanyain soal musik mana tahu dia, wong dia aja gak bisa main gitar. Akhirnya dia ngaku kalau dia gak bisa main gitar. Aku gak bisa main gitar, aku bisanya main harmonika. Coba main aja sendiri. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya mereka nunjukin cara main musiknya. Musiknya selesai. Gimana kita main? Gila, kacau banget woi. Bang. Kabar baiknya si Yui mau join klubnya. Keesokan harinya Madoka ngajak pulang bareng, tapi Yui milih ke ruang klub. Kira-kira Mugi bawa apa ya hari ini? Loh gak belajar main gitar? Aduh malasnya. Di ruang klub cuma Nongki sama Yui nanya apa alasan mereka ngeband. Dan rata-rata jawabannya personal. Balik ke gitar rencananya hari Minggu mau ke tokonya, tapi karena harga yang mahal mana ada duit segitu di kantongnya Yui. Untung adeknya datang, mau ngutang tapi duit dia juga sedikit. Pinjol aja kak, gas. Hari Minggunya Yui ketemuan sama mereka sambil bawa duit pinjol. Gak guys, Yui-nya gak pinjol kok. Dengan uang 50.000 yen beliau berjanji akan menggunakan uang tersebut dengan baik. Ini kapan ke toko gitarnya si anjing? Nah akhirnya ke tokonya. Pas lihat harga gitarnya anjir mahal banget cuk. Dan Ritsu pun nawarin buat mereka pun kerja part-time, tugasnya cuma ngitung mobil yang lewat. 1 jam pertama Mugi sama Yui yang bertugas, 1 jam berikutnya Ritsu sama Mio. Akhirnya setelah seharian kerjaan mereka pun selesai. 2 hari kemudian mereka mendapatkan upahnya, dan upahnya juga mau dibikin patungan buat beli gitarnya Yui. Tapi Yui nolak karena duit itu hasil kerja keras mereka, dan Yui bakal ngumpulin duitnya sendiri. Keesokan harinya mereka datang lagi ke tokonya, tapi isengnya Mugi malah nyoba nawar. Nak nawar boleh tak? Hah? Banjir anak kepala direktur cok. Akhirnya gitarnya dapat harga murah, dan si Muginya baru ngeh kalau tokonya ini cabang bisnis keluarganya. Banyak orang pengen istri Mio, tapi tahu nggak? Yang paling enak itu justru istri kayak Mugi. Nggak ada beban hidup, kalau pijit pasti kerasa, dan pasti baru nikah langsung bebas finansial. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kalau dapat istri Mugi, lu nggak usah mikir susah. Mugi. Ya jadi itu guys alasan aku pengen punya istri kayak Mugi. Dengan bahagia Yui bisa bawa pulang gitarnya. Jir, sampai dibawa tidur gitu. Go to sleep, go to sleep, go sleep little pet. Go to sleep, go to sleep. Baby, I got time for you. Dan emang benar penampilan Yui sama gitarnya emang cocok banget. Minusnya dia belum bisa maininnya. Episode selanjutnya Yui lagi latihan main gitar, tapi senarnya bahaya banget, bisa bikin luka. Ya nanti kebanyakan main gitar tangannya bisa keluar darah loh.
Mio-nya takut karena Ritsu ngomongin Dara. Sumpah ada cewek yang takut sama Dara kah? Untung ada Yui yang bisa nenangin Mio. Sama Mio jelasin kalau jari-jarinya Yui itu gak bakal luka kok. Dengan seiring berjalannya waktu, jari-jari Yui akan mengeras dengan sendirinya. ほら。本当だ。プニプニ。プニプニ。プニプニ。 Yui mau latihan gitar tapi bingung dari mana. Mio saranin dulu dari chord. Pas dibuka, aku ABCD. Pulang sekolah Yui masih ngingetin cara main gitarnya. Gak sengaja ketemu Nodoka. Woi, selama apa itu cok? Nodoka cuma mau bilang bentar lagi UTS. Selama UTS sih ya berjalan dengan lancar kecuali sama Yui yang nilainya buruk banget. Gak apa-apa Yui, kamu belajar yang GET aja. Belajar itu apa? Besokan harinya Yui datang lagi ke ruang klubnya terus bilang kalau nilainya di bawah KKM dia gak bakal bisa masuk ke ruang klub ini lagi. Jelas panik lah mereka kalau misalnya Yui gak masuk ke ruang klub tuh sama aja gak punya anggota yang artinya klubnya bakal dibubarin. Terpaksa si Yui harus belajar malam ini. Gak yakin sih. Nah kan, besokan harinya juga gitu lagi. Pada khawatir dong teman-temannya Yui. Akhirnya pas malam hari mereka pada ngirim pesan buat nyemangatinnya. Ini Ritsu ngapain jing? Dua hari sebelum ujian, Yui beli buku cara fokus selama 5 menit. Yui ujung-ujungnya Yui malah minta bantuan ke Mio. Akhirnya malam ini mereka bakal belajar di rumahnya si Yui. Yui juga ceritain kalau dia punya adik di rumah. Ya mereka kepikiran kalau adiknya Yui ini 11-12 sama kakaknya. Pas datang ke rumahnya lah beda jauh anjir. Mereka pun belajar bareng-bareng di kamarnya Yui kecuali si Ritsu. Sepan dikit kontok seurat. Gara-gara si Ritsu sering buat onar akhirnya di-kick dari kamarnya. Haha mampus lo kontok. Baru 30 menit udah nyerah aja sih. Untung si Mugi nyemangatin pakai kuenya. Kelas king. So yang dari tadi di luar pengen banget masuk. Setelah beberapa percobaan akhirnya dia bisa masuk juga. Beberapa menit kemudian si Nodoka datang. Ngobrol tuh mereka. Lah seharusnya kalian belajar kan? Lah iya. Sampai malam si Yui masih belajar. Gak sengaja dia ketiduran. Woi bangun woi. Woi bangun. Jujur guys aku gak bisa ngejelasin isi mimpinya Yui. Aku dibangunin si Mio. Besokan harinya si Yui remedial. Mbak tumpah mbak. Beberapa hari kemudian nilainya udah keluar. Tapi Yui datang dalam keadaan lemas. Gagal ini mah. Berat lamaran pekerjaan. Gak kok guys, Yui-nya lulus kok. Karena udah gak ada penghambat, akhirnya mereka pengen latihan. Tapi Yui-nya udah genget lagi sama chord-chordan. Bajing. Oke guys, jadi sampai di episode 3 aja ya. Capek woy aku ngeditnya. Langsung ke intinya aja. Yang lolos di vote selanjutnya cuma 2 anime yaitu Kobayashi sama K-On. Jadi bakal ada 2 anime yang masuk di vote selanjutnya. Ya udah, pemenang di komentar video sebelumnya adalah